Saat teduh selesai, dengan bangkit berdiri bersama-sama kita dengarkan ayat panggilan ibadah kita. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Mari kita nyatakan kerinduan kita melalui pujian Yesusku kau terindah. Biarlah pujian ini menjadi syair ucapan syukur kita, karena hanya Yesuslah yang terindah di dalam hidup kita. Penuh rindu dan penuh ucapan syukur, sekali lagi kita mau datang, kita mau naikkan syukur kita bersama. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku indah karyamu Tuhan, karyamu indah banget.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang boleh kami lewati. Bagaimana penyertaan-Mu boleh membawa kami kembali di tempat ini. Untuk kami bersatu hati menaikkan syukur kami akan setiap kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kami, ditinggikan nama-Mu melalui setiap pujian penyembahan kami. Kami serahkan waktu ibadah ini di dalam tangan-Mu. Pimpin hati dan pikiran kami agar kami bisa menikmati setiap pujian dan mendengarkan pesan-Mu dengan hati yang terbuka. Kami siap memulai ibadah ini hanya di dalam nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ayat pengakuan dosa terambil dari Amsal 28. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Yesus rela datang ke dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kita ditebus dengan darahnya yang mahal karena Ia mau memulihkan hubungan kita dengan Bapanya. Mari saat ini saya ajak jemaat sekalian untuk mengakui dosa di hadapannya. Kita tinggalkan cara hidup kita yang lama dan kita mau belajar untuk jadi seperti yang Dia ingini. Dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi kita mau datang di hadapannya untuk mengakui setiap dosa kita. Kita pujikan lagu ini dengan lebih sungguh. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas
berdiri. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan dan kasih-Mu kepada setiap kami. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu yang telah memberikan kami pengampunan dosa. Dan biarlah pujian yang kami nyanyikan ini Tuhan boleh menjadi komitmen kami di hadapan Tuhan. Kami membawa hidup kami di hadapan Tuhan. Dan kami rindu hidup kami boleh menjadi hidup yang diinginkan oleh Tuhan. Sehingga setiap apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu, merendahkan diri, karena kami menyadari siapa kami di hadapan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang mudah sekali jatuh di dalam dosa, orang-orang yang gagal di dalam hidup benar di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan berbelas kasihlah kepada setiap kami. Kalau Tuhan menemukan ada kehidupan yang masih bergumul dengan dosa, kehidupan yang masih mencintai dosa, Tuhan ampuni kami. Kalau Tuhan menemukan ada hati yang penuh dengan amarah, hati yang penuh dengan kebencian, Tuhan ampuni kami. Hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, merendahkan diri, memohon pengampunan-Mu. Kalau di dalam komunitas ini Tuhan, kami tidak bisa menyatakan kasih kepada sesama kami seperti yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami. Karena kami sadar Tuhan, bahwa Engkau sudah terlebih dahulu memberikan kasih itu kepada setiap kami. Dan Tuhan rindu kami menyatakan kasih itu kepada sesama kami. Ampuni kami Tuhan, jika kami tidak mengasihi sesama kami. Ampuni kami ketika kami masih menyimpan dendam, sakit hati terhadap sesama kami yang ada di komunitas ini. Tuhan ampuni kami kalau tidak ada kepedulian di dalam hati kami, di dalam hidup kami terhadap sesama kami di dalam komunitas ini. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau kembali berbelas kasih kepada setiap kami yang hari ini berdiri di hadapan Tuhan. Kami mohon suci kuduskan kami, mampukan kami untuk terus menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu boleh memampukan setiap kami, menolong kami, sehingga kami mampu untuk menyatakan kasih dan kepedulian kepada sesama kami. Kami mohon Roh Kudus memampukan kami untuk menyatakan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kami. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kami kekuatan, sehingga ketika kami menjalani kehidupan kami boleh terus hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Hari demi hari, hidup kami boleh semakin serupa seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan syukur kami untuk pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami menaikkan syukur kami untuk keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari dengarkan berita anugerah bagi setiap kita
Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bersyukur untuk kasih-Nya yang begitu besar kepada kita orang-orang yang berdosa. Melalui pujian ini Bapak Ibu, mari kita satukan hati, satukan suara, kita naikkan ucapan syukur yang terbaik baginya. Ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sekali lagi kita katakan kasih-Nya yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Bersama-sama kembali kita katakan, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Masih dengan tetap berdiri, bersama-sama kita mau mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah segala kesibukan kita, mungkin kita datang dengan pergumulan dan beban hidup yang kita bawa pada pagi hari ini. Kita mau datang pada satu pribadi yang selalu setia menantikan kita. Firman Tuhan mengingatkan bahwa kekuatan kita terbatas,
tetapi kasih dan perlindungannya tidak pernah berakhir. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati, menyerahkan segala kekhawatiran, rasa takut, dan harapan kita hanya ke dalam tangannya. Sama-sama kita mau nyanyikan lagu Dengan Sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Siapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Mari saya ajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, benar hati kami menanti-nantikan Engkau ya Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah kekuatan bagi roh dan jiwa kami. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Karena setiap kami ada di tempat ini di dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Dan Kau menerima setiap puji-pujian kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau kembali datang kepadamu. Kami mau buka hati kami untuk kami kembali dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu
tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan kami, namun ya Tuhan, firman-Mu itu boleh mengubah hati kami dan mengubah setiap karakter kami menjadi lebih serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan dan hamba-Mu yang menyampaikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Apa kabar? Baik, ada sukacita bagi setiap kita? Amin ya. Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan ini kita udah belajar tentang tema-tema ini ya. Ini adalah tema tentang bagaimana panggilan dan identitas jemaat Kristen. Dan kita sampai kepada minggu yang keempat, di mana kita boleh lebih nyata lagi tentang kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Tentang bagaimana jemaat Tuhan itu menghidupi anugerah Tuhan. Hari ini tema kita adalah saling membawa di dalam doa dan kepedulian. Mari saya mengajak setiap kita baca satu nats firman Tuhan, Galatia 6 ayat 1 dan 2. Galatia 6 ayat 1 dan 2, mari kita bacakan secara bersama-sama, saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat 2 sekali lagi, 3, 2, 1. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, bukankah hari-hari yang kita hadapi sekarang, ya kita ngerasa hari demi hari itu begitu cepat, ya enggak? Baru aja minggu, ya, udah tiba-tiba aja udah kerja, udah sibuk, udah aja weekend, udah aja minggu lagi, ya, sibuk banget hidup kita, ya. Kita hidup di zaman yang serba cepat, informasi itu cepat sekali. Apalagi kalau ada informasi yang lagi viral, itu bakal di-share berkali-kali. Sampailah di media sosial. Bapak Ibu Saudara, kita kadang-kadang pagi bangun dengan terburu-buru. Pergi kerja dengan terburu-buru. Sepanjang hari sibuk, kemudian di malam hari kita udah capek, kita udah lelah. Ya, ketika ditanya, kayak tadi ya, apa kabar? Kita jawabnya, baik, pasti jawabnya baik ya. Nah kita terbiasa menjawab pertanyaan apa kabar? Apa kabar? Baik ya. Nah meskipun ketika kita bilang baik, mungkin di hati kita banyak beban dan pikiran ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat postingan story-story WA, wow ya. Postingan-postingan di media sosial. Banyak orang kelihatan kuat, kelihatan bahagia dan kelihatan terkendali. Ya, banyak orang posting foto-foto bahagia. Tapi di balik layar ternyata banyak orang bergumul dengan banyak hal. Salah satunya ya, kita senantiasa bergumul dengan keadaan ekonomi ya, yang semakin hari rasanya semakin terpuruk. Ya, mungkin kita ada kelelahan mengurus keluarga. Ya, mungkin juga ada tekanan, beban, konflik relasi yang udah lama tapi nggak selesai-selesai. Kemudian ada beban dosa yang berulang-ulang. Dan dosa yang kita rasa itu, kenapa semakin aku mau lepaskan dosa itu semakin nggak bisa. Kenapa dosa itu begitu mengikat? Banyak beban yang kita tanggung, tapi kita nggak berani ngomong ke siapa-siapa. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita yang udah mulai frustasi. Imanku kok kayak gini-gini ya? Aku ngerasa nggak bertumbuh.
Mungkin ada di antara kita yang berdoa, berkali-kali berdoa. Aku coba berdoa, merasakan Tuhan. Tapi kok kenapa aku gak ngerasa apa-apa ya? Atau kenapa doaku gak dijawab-jawab ya? Bapak Ibu Saudara, bukankah setiap kita datang membawa banyak pergumulan? Kita ke gereja dengan hati yang semangat, tapi di dalam hati kita sebenarnya begitu banyak beban. Dan ketika begitu banyak beban, kita merasa kita menanggungnya sendiri. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah gereja hanya tempat orang yang datang membawa beban masing-masing lalu pulang dengan beban yang sama? Atau gereja adalah tubuh Kristus di mana beban itu boleh dibagi, didoakan, dipikul bersama. Bapak Ibu Saudara, saya ingat minggu lalu ada satu kejadian yang pertama kali saya alami. Ketika jalan ya di suatu jalanan, saya udah perhatikan jalan itu dengan baik. Saya tahu di depan itu ada anak tangga, tapi nggak tahu gimana ketika sampai di situ, saya tiba-tiba jatuh ke bawah. Habis itu kaki saya terkilir ya, keseleo parah gitu. Waktu saya mau bangun udah nggak bisa gitu. Nah, tapi pada waktu itu kondisinya saya lagi bawa tamu keluar, mau gak mau saya harus paksakan jalan beberapa jam itu sampai akhirnya pulang ke rumah. Nah, ternyata ketika sampai di rumah ya, kaki itu makin sakit ya. Apalagi besoknya saya mulai ngerasain kaki itu sakit, bengkak, memerah. Kemudian saya mulai ngerasa gak enak badan. Wah, saya ngerasa kok kepala saya pusing ya, kok meriang ya, kok rasanya saya demam ya. Saya kemudian minum 1 paracetamol. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingat analogi tentang tubuh Kristus. Tangan gak bisa ngomong sama kaki, kamu sih gak hati-hati. Ya, makanya jatuh. Ini nih yang bawa kaki nih yang salah nih, jangan salahin aku. Ya, analogi tubuh Kristus itu jelas memaparkan kepada setiap kita. Bahwa di dalam gereja kalau kita satu tubuh Kristus, kalau ada satu yang bermasalah, maka semua bisa kena dampaknya. Maka harus dibantu untuk dipulihkan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini berbicara jelas tentang hal itu. Rasul Paulus tidak sedang bicara tentang ini loh teori kasih ya. Tapi tentang bagaimana kita yang hidup di dalam Tuhan praktekin kasih kita secara nyata, secara khusus kepada komunitas kita di gereja. Kita mau saling membawa di dalam doa dan kepedulian. Di sini ada kata saling, artinya kita bisa saling mendoakan, kita saling punya beban sama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau ngomong soal kita bisa berbagi beban, ya mungkin ini bisa jadi gambaran. Waktu saya masih di Taiwan, saya ngurus anak yang paling bungsu itu kan sendiri. Saya sering ketika berada di luar, saya gendong dia ya berjalan kemana-mana, kemudian gendong dia ketika berbelanja. Sampai suatu waktu saya mengalami satu cedera punggung yang sangat menyakitkan. Waktu itu saya ngerasa cedera punggung itu membuat saya lemah, seluruh tubuh saya lemah. Nah saya berinisiatif untuk sekarang kalau gendong anak itu nggak boleh sendirian berjam-jam, tapi berbagi, gantian. Nah itu membuat saya akhirnya jadi ringan, nggak menghilangkan sakit punggung itu sih, tapi itu cukup meringankan beban saya pada waktu itu. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah gambaran gereja yang Tuhan kehendaki. Kita tidak dipanggil untuk menjadi penyelamat, tapi kita dipanggil untuk menjadi penolong. Kita sama-sama di dalam doa. Kita sama-sama membangun relasi yang baik. Ya, kita saling peduli dan kita berjalan bersama-sama di dalam Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di dalam surat Galatia yang Paulus tulis kepada jemaat Galatia. Kita tahu bahwa setiap kali Paulus menulis sebuah surat
kepada suatu jemaat, Paulus punya tujuan dan punya fokus untuk menegur suatu dosa atau pelanggaran. Ya, untuk memahami Galatia ayat 6 dan 1 dan 2 ini, kita perlu melihat apa yang sedang terjadi di jemaat Galatia. Nah, surat Galatia ini ditulis dari Paulus kepada jemaat di Galatia yang pada saat itu sedang mengalami krisis Injil. Bukankah Paulus memberitakan Injil di berbagai tempat? Salah satunya di jemaat Galatia. Ya, ketika Paulus memberitakan Injil, Paulus jelas konsep teologisnya, doktrinnya itu jelas. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan. Dan perbuatan itu, perbuatan baik itu adalah buah dari pertobatan. Jelas, Paulus menekankan konsep sola fide yang artinya hanya karena iman, juga konsep sola gratia yang artinya hanya karena anugerah. Tuhan Yesus datang untuk kita menurut inisiatifnya sendiri, gak ada sama sekali karena kebaikan manusia atau kelayakan manusia Tuhan datang. Justru Tuhan datang ketika manusia itu enggak layak sama sekali. Jatuh di dalam dosa dan enggak pernah bisa bangkit. Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan kita diselamatkan karena iman percaya itu kepada Tuhan. Itu yang Paulus tekankan kepada setiap jemaat. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Di sini terjadi krisis Injil. Di Galatia terjadi krisis Injil. Paulus beritakan tentang teologi yang benar. Muncullah beberapa waktu kemudian pengajar-pengajar palsu yang memberitakan tentang percaya Yesus baik, iya baik. Tapi lebih baik lagi kalau kalian pada waktu di konteks itu, kalau kalian disunat, kalau kalian itu belajar firman Tuhan lebih rohani, kalau kalian berbuat baik ini dan itu, maka kamu akan lebih tinggi imannya. Itu yang diajarkan oleh para pengajar-pengajar selain Paulus pada waktu itu. Masalah ini tidak kecil. Masalah ini bukan masalah sepele, ya. Hal ini menyentuh inti dari keselamatan. Ya, artinya, keselamatan itu harus bukan cuma percaya. Jadi kita harus melakukan ini dan itu, disunat dan melakukan hukum Taurat. Jadi bayangkan para pengajar itu mempengaruhi jemaat Galatia sedemikian rupa sampai mereka semua terpengaruh. Maka muncullah mereka ini rusak komunitasnya. Mempengaruhi seluruh komunitas sehingga komunitas ini menjadi rusak. Mereka mulai bergeser dari Injil anugerah ke legalisme. Yang tadinya mereka itu percaya Tuhan, aku diselamatkan, aku punya buah pertobatan, aku melakukan hal yang baik untuk sesamaku. Beralih ke legalisme. Aku harus berbuat sebaik-baiknya supaya Tuhan mengakui aku sebagai anaknya yang layak bagi Dia. Kemudian muncul juga orang-orang yang akhirnya merasa, aku lebih rohani. Aku baca kitab Taurat setiap hari. Aku menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Mulailah ada orang yang merasa lebih suci. Kemudian mulailah komunitas itu saling menghakimi dan saling membandingkan diri. Ya, di situ komunitas udah rusak. Ya, relasi rusak, kasih itu memudar dan persekutuan menjadi dingin. Orang yang datang ke jemaat Galatia pada waktu itu bisa jadi, ya, hanya orang-orang yang gak insecure, sedangkan orang-orang yang rendah diri, merasa diri gak layak, merasa diri pernah berdosa di dalam jemaat, gak berani muncul, gak berani datang.
Karena apa? Ketika datang ke gereja, mungkin dia juga tahu dia akan segera dihakimi dan dibanding-bandingkan. Orang yang udah jatuh ke dalam dosa, makin dibuatnya jatuh. Ya. Orang yang jatuh dalam dosa bukan dipanggil, dibina, dibimbing kembali kepada Tuhan, bukan dipulihkan, tetapi dijauhi, bahkan dikucilkan, digosipin. Nah, Paulus bahkan berkata, ya, di pasal sebelumnya, di pasal 5 di Galatia ini, sampai ada kata, janganlah kamu saling menggigit dan saling menelan. Artinya jemaat yang harusnya saling menguatkan, ini mereka saling menjatuhkan satu sama lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini Paulus mau menekankan, Injil anugerah itu, sola gratia, sola fide itu melahirkan hidup oleh roh. Paulus menegaskan bahwa orang percaya hidup bukan karena hukum Taurat, tetapi oleh karena Roh Kudus. Roh Kudus itu di hati kita yang mengingatkan kita, yang mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus. Yang mengubah kita bukan apa yang kita lakukan di gereja, bukan hal-hal rohani yang kita kelihatan jadi rohani, bukan. Hidup oleh roh berarti juga bukan hidup dengan sesuka hati, ya. Kita hidup di gereja seperti ini misalnya. Kita kelihatan bisa rohani. Kita kelihatan melayani Tuhan. Tapi bagaimana dengan kehidupan sehari-hari kita? Sungguhkah kita ada melakukan buah-buah pertobatan di dalam hidup kita? Hidup oleh roh itu menghasilkan buah, dan salah satu buah dari pertobatan itu adalah kasih yang nyata di dalam relasi kita sehari-hari. Ya. Galatia 6 ayat 1 dan 2 ini adalah contoh yang nyata bagaimana Injil bekerja di dalam satu komunitas gereja. Di sini Paulus mengatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kita lihat di sini. Ya, Paulus tidak berkata, ya, oh ada orang yang sengaja memberontak, sengaja melakukan dosa dan memperlihatkannya kepada orang lain. Enggak, tapi dia itu kedapatan berdosa. Dia jatuh di dalam dosa. Dan ketika dia jatuh di dalam dosa, itu mempengaruhi dirinya, kemudian dia menjadi lemah. Ya, enggak sampai di situ, Paulus tekankan lagi. Kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Ya, hari ini apa yang terjadi di gereja? Kalau ada satu orang berbuat salah, ketahuan berbuat salah, seluruh orang kemudian menghakimi, membandingkan. Nah, itu tuh udah kena batunya tuh orang itu, makanya hidupnya nggak benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus mau menekankan sekali lagi, ya, kita yang rohani, ya, yang rohani di sini bukan artinya kita itu sempurna di dalam rohani kita, bukan. Tetapi yang hidupnya benar-benar dipimpin oleh roh dan mau hidup di dalam firman Tuhan. Karena tanda kerohanian yang sejati, ya, kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan dan mau hidup serupa seperti Kristus, maka tanda yang ada pada kita, melekat pada kita, itu bukan lagi hati yang keras, tapi hati yang mau mengasihi, yang justru ketika kita lihat saudara kita jatuh di dalam dosa atau di dalam penderitaan, empati kita langsung keluar. Kasih kita langsung keluar untuk kita mau berusaha memulihkan dia. Itu yang dimaksud rohani oleh Paulus. Bukan mereka yang berdiri misalnya punya di gereja kelihatan memimpin, tapi ternyata tidak bisa mengasihi orang lain. Bukan.
Paulus berbicara bagaimana buah pertobatan itu membuat kita bisa mengasihi dengan nyata. Nah, Paulus juga menambahkan satu peringatan penting bagi setiap kita yang mau membimbing orang lain yang jatuh. Ya. Dia mengatakan peringatan ini dengan kata sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Artinya ketika kita menolong orang lain, kita datang dengan kerendahan hati dan kita juga harus sadar kalau kita juga bisa jatuh ke dalam dosa. Jangan sampai ketika kita sedang menangani satu konflik, kita mau orang lain itu konfliknya itu selesai, ya. Kita mencoba mendekatkan diri kepada orang yang berkonflik. Kemudian kita coba dengar cerita mereka. Kita harus jaga diri sebaik mungkin dan jangan sampai kita itu malah kepengaruh. Ini yang artinya kita harus menjaga diri supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jangan orang lagi misalnya berbicara tentang dirinya yang lagi bermasalah, akhirnya kita yang berusaha mau membina ini, kita kepengaruh ya. Oh iya benar ya kamu bilang, dari cerita kamu akhirnya kita bilang wah orang ini gak benar kayak gitu ya. Nah itu artinya kita ketika mau membimbing seseorang di dalam kebenaran pun kita harus sambil berdoa di dalam hati. Kita harus sandar kepada anugerah Tuhan dan jangan sampai kita jatuh ke dalam pencobaan. Nah, di ayat yang kedua juga ada ngomong demikian. Paulus menekankan lagi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saya di sini mau menekankan beban, kata beban di sini yang disebutkan oleh Paulus bukanlah beban biasa. Misalnya beban biasa itu seperti ini ya. Oh ada anak muda udah lulus kuliah gak mau kerja. Kalau gak mau kerja gak punya penghasilan. Kemudian dia mau orang lain terus menghasilkan uang untuk dia. Itu bukan beban ini yang disebut oleh Paulus di dalam beban ini. Itu adalah beban tanggung jawab pribadi. Beban yang dimaksud oleh Paulus adalah beban yang tidak bisa ditanggung sendiri. Yaitu jemaat yang jatuh di dalam dosa. Yang dosa itu juga gak bisa disiarkan di seluruh gereja. Ya, beban yang juga itu beban penderitaan yang sudah begitu menekan sehingga itu perlu penghiburan dari jemaat gereja. Ya. Paulus berkata, bertolong-tolonglah menanggung beban. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus dikatakan adalah hukum kasih. Kasih yang lahir dari kayu salib. Karena Kristus yang terlebih dahulu menanggung beban dosa kita. Beban kita yang mustahil kita pikul sendiri. Karena selain Kristus tidak ada yang bisa memikul beban dosa kita. Maka orang yang hidup oleh anugerah, orang yang hidup karena Injil, tidak hidup individualistis, tetapi hidup dalam komunitas yang saling menopang. Tadi saya bilang, tangan gak bisa ngomong sama kaki, kamu sih gak hati-hati. Ya, mata gak bisa bilang sama mulut, kamu harusnya jangan gini, kamu harusnya coba. Maksudnya, kita gak bisa berdiri sendiri. Di dalam komunitas itu kita saling menopang satu sama lain. Karena jikalau ada satu orang yang menderita, ya seluruh komunitas itu turut merasakannya dan ingin menghiburnya. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari hari ini? Pertama, gereja dipanggil menjadi tempat yang aman untuk orang yang lemah. Gereja dipanggil untuk menjadi tempat yang aman untuk orang bisa jujur dan berkata, saya sedang tidak baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara, jangan kita pikir bahwa gereja adalah museum orang-orang kudus,
orang-orang yang enggak lagi berbuat dosa. Tetapi kita anggap gereja ini adalah rumah sakit bagi orang yang berdosa yang disembuhkan oleh anugerah Tuhan lewat kasih yang nyata di dalam komunitas. Yang kedua, membawa beban berarti membawa di dalam doa yang sungguh-sungguh. Bukan doa yang basa-basi. Ya, bukan janji kosong, tapi doa yang membawa nama saudara kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan secara setia. Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu ada satu jemaat WA ke saya. Lause, tolong, adik saya mengalami satu masalah yang serius. Ya, adik saya kuliah di kota A, ya, dia mengalami masalah yang serius. Sehingga papa saya yang mendengar hal itu, papa dan mama saya akhirnya menjadi begitu khawatir, bahkan papa saya jatuh sakit. Oke, saya bilang di dalam WhatsApp itu, oke, saya akan segera doakan adik dan keluarga kamu. Dan sambil saya juga bilang, kamu sendiri juga ya, adik kamu pantau ya tiap hari ya, kamu WA ya tiap hari ya. Kemudian papa kamu juga ya, kamu WA tiap hari tanyakan kondisinya setiap hari. Saya doakan beberapa hari kemudian saya tanya lagi, saya WA lagi kepada jemaat ini. Bagaimana keadaan adikmu dan papamu? Akhirnya dia jawab, puji Tuhan Lause, adik saya udah gak apa-apa dan papa saya juga udah gak apa-apa. Demikianlah ketika kita menanggung beban seseorang. Demikianlah ketika kita mau membawa beban di dalam doa, ya. Kita mau ambil satu waktu kita untuk kita berdoa bagi orang itu. Ketika kita bilang, iya saya akan doakan. Kita maka datang kepada Tuhan sungguh-sungguh bawa di dalam doa. Bapak Ibu Saudara, untuk hal ini kita harus belajar satu sama lain. Karena ini adalah satu kepedulian yang nyata. Yang ketiga, kepedulian Kristen bukan selalu memberi solusi yang cepat. Maksudnya apa? Mau nggak kita hadir bagi orang yang punya masalah, punya beban hidup, punya penderitaan, yang sampai pada hari ini dia merasa menderita dan tertekan sekali. Mau nggak kita hadir mendengarkan dia? Hadir, tapi kita bukan memberi solusi yang cepat. Asalkan kita dengar dia, karena setiap orang yang bermasalah terkadang dia nggak butuh solusi, dia butuh orang yang hadir untuk menguatkan dan mendengarkan isi hatinya. Yang keempat, ini juga penting, panggilan untuk saling membawa di dalam doa dan kepedulian adalah panggilan setiap anggota tubuh Kristus. Bukan hanya tugas hamba Tuhan atau pengurus gereja, tetapi setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi saluran kasih Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ya, orang yang berbuat salah, apa sikap hati kita yang pertama? Apakah kita masih mau berhubungan dengan orang itu? Mencoba untuk tetap berkomunikasi dan terus membimbing orang itu kembali kepada Tuhan. Ya, itu adalah hukum kasih. Sekalipun ketika kita menanggung beban seseorang, itu rasanya enggak enak. Tapi itulah bedanya kita dengan dunia. Dunia hari ini kalau ada orang yang bersalah di media sosial, kalau ada kesalahan seseorang, kemudian orang itu diposting, udah diposting kemudian di-share kemana-mana ya. Muncullah wajah itu setiap kali kita membuka postingan media sosial. Bapak Ibu Saudara, apa bedanya gereja dengan dunia? Kalau gereja juga menekankan kesalahan orang secara berlebihan dan tidak ada usaha untuk memulihkan dengan kasih. Maka hari ini kita mau sadar kembali bahwa panggilan untuk saling mendoakan dan membawa di dalam kepedulian itu adalah tugas kita bersama. Satu tubuh Kristus. Yang kelima,
Kita melakukan semuanya ini bukan untuk terlihat baik, tapi karena Injil Kristus, tapi karena anugerah Tuhan. Bukankah Tuhan yang telah berinisiatif, tadi saya udah tekankan, bukankah Tuhan yang telah berinisiatif datang kepada kita, melepaskan segala beban dosa kita. Kita yang ada di dalam anugerah itu, mau enggak kita tolong orang yang sedang lemah, yang sedang terjatuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan gereja menjadi tempat yang sama kerasnya dengan media sosial. Jangan biarkan gereja menjadi tempat yang sama kerasnya dengan dunia luar. Kalau kita terpengaruh dunia luar, itu artinya kita udah sama seperti dunia ini. Tapi tujuan kita adalah serupa dengan Kristus. Kiranya gereja menjadi tempat yang aman, di mana orang-orang yang berbeban berat boleh menemukan kelegaan. Orang yang jatuh di dalam dosa boleh dipulihkan. Dan orang yang memikul beban tidak berjalan sendirian. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita menjadi gereja yang saling membawa di dalam doa dan kepedulian. Sehingga melalui hidup kita, hukum Kristus, yaitu hukum kasih, itu nyata di tengah-tengah dunia dan bisa disaksikan oleh orang di luar sana yang melihat kita sebagai surat-surat Kristus yang terbuka, yang saling mengasihi dan saling memulihkan. Mari kita berdoa bersama. Ya Bapa, pada saat ini kami datang kepadamu. Ya Tuhan, Engkau lihat hati kami satu persatu. Pribadi lepas pribadi, tidak ada yang terlewati ya Tuhan. Tuhan, selidiki hati kami. Bagaimana sikap hati kami selama ini? Sudahkah kami sungguh-sungguh mengasihi? Sudahkah kami sungguh-sungguh mendoakan saudara-saudari kami di dalam komunitas kami? Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami memohon ampun kepadamu ya Tuhan. Kalau selama ini ego manusia kami yang terus menguasai hati kami. Kami gak bisa mengampuni dan kami terus menyimpan amarah dan kebencian. Sehingga relasi kami rusak ya Tuhan. Tuhan, ingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami dan betapa Engkau terus-menerus menerima kami sekalipun kami berkali-kali jatuh di dalam dosa dan kesalahan yang sama. Anugerah yang sama itu terus memeluk kami, membuat kami kembali. Ya Tuhan, bagaimana hidup kami sekarang? Maukah kami hidup sesuai dengan hukum-Nya Tuhan? Tuhan, bukankah kami mendengarkan firman-Mu setiap minggu? Bukankah kami orang-orang yang terus dipenuhi oleh kebenaran-Mu? Kami minta ampun jikalau selama ini kami gak bisa melakukan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami mau rendah hati saat ini ya Tuhan. Kami mau mengampuni. Dan kami mau memperbaiki relasi yang rusak di antara kami. Ya Tuhan, kami tahu jikalau kami bisa, itu karena Tuhan yang mampukan kami. Bapak Ibu Saudara, jikalau hari ini Engkau mengingat ada orang yang sedang berbeban berat, orang yang sedang memikul beban sendirian. Mungkin pada saat ini dia duduk gak jauh dari tempat kita duduk. Pada saat ini saya menantang setiap kita, doakan dia. Selama ini kita udah gak pernah doa untuk dia. Maukah sekarang kita peduli dan kita mau doa, sebut namanya di dalam hati kita. Tuhan tahu hatimu dan Tuhan mau ubah hatimu. Kasih-Nya yang lembut itu
membuat kita juga lembut dan bisa mengasihi. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan, firman-Mu adalah iya dan amin. Firman-Mu yang ajaib itulah ya Tuhan, yang terus mengubahkan kami ya Tuhan. Dulu mungkin kami keras, dan kami diubahkan menjadi lemah lembut dan bisa mengasihi. Tuhan, kami rindu supaya relasi di antara kami sungguh-sungguh adalah relasi yang saling membawa di dalam doa dan kepedulian. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini, dan kami rindu untuk boleh terus menghidupi firman ini di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Kiranya kita tidak hanya jadi pendengar saja, tetapi kita mau belajar untuk melakukan firman itu dalam hidup kita. Saat ini kita mau menjalankan persembahan sebagai respon ucapan syukur kita atas berkat yang telah Tuhan berikan selama 1 minggu ini. Sama-sama kita mau nyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Hari
Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kepada kami bahwa sebagai satu tubuh di dalam Kristus, kami dipanggil untuk saling menopang, saling mendoakan, dan saling peduli satu dengan yang lain. Saat ini Bapa, kami datang membawa persembahan kami di hadapan-Mu sebagai ungkapan syukur atas berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Terimalah persembahan ini ya Bapa, dan berkatilah hidup kami menjadi alat-Mu dalam pekerjaan-Mu di rumah ini. Kami sampaikan doa ini dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita akan mendengarkan warta gerejawi. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini, kita boleh sama-sama beribadah dan saudara sepanjang bulan ini, saudara tema kita terus kita ngomong atau bicara tentang identitas kita sebagai gereja, saudara. Kenapa ini penting, saudara? Karena ini sangat menentukan akan langkah kita ke depan. Saudara, di minggu pertama, saudara, gereja adalah umat Allah yang hidup, gitu ya. Jadi, saudara, itu mengingatkan kepada kita sebagai jemaat Allah yang hidup atau umat Allah yang hidup, saudara, kita haruslah saling memperhatikan. Contoh Tona mengingatkan, saling memperhatikan itu bukan 1 kali, 2 kali, tapi kontinuitas, terus menerus. Kemudian minggu lalu, saudara, penginjil Chen Meihua juga mengingatkan kepada kita, saudara, kita haruslah menjadi orang yang bisa mendengar. Dan hari ini saudara mengingatkan kepada kita, sebagai jemaat Allah, sebagai tubuh Kristus, saudara, kita haruslah saling di dalam kita boleh memperhatikan dan mendoakan. So, saya percaya saudara, ketika identitas ini saudara, kita menyadari, oh iya, semua adalah keluargaku yang harus aku perhatikan, yang harus aku dengarkan, dan harus aku doakan, dan harus aku support di dalamnya. Maka keluarga demikian saudara, akan menjadi keluarga yang nyaman, enak. Ketika kita mau cerita, ada yang mendengarkan. Ketika kita mengeluh, ada telinga yang disiapkan. Ketika kita pengen ketemu, ada keluarga yang menyambut. Saudara, itulah identitas kita, saudara. Mari saudara, kita hidupi, saudara, sepanjang tahun ini, saudara. Biarlah caring kita, perhatian kita, kepedulian kita kepada satu dengan yang lain boleh semakin meningkat. Dan kita boleh terus dipakai oleh Tuhan. Amin. Terima kasih buat penginjil Wulan dan juga saudara-saudara kita yang boleh melayani kita melalui ibadah KU2 ini. Tuhan Yesus memberkati. Sore di tengah-tengah ibadah kita ada yang pertama kali hadir. Saya akan bacakan, mungkin nanti yang ada yang kelewat boleh acungkan tangan. Yang pertama ada Jan ya. Ada? Boleh bangkit berdiri? Oh iya. Welcome ya, selamat datang Jan, kami sangat senang hari ini boleh sama-sama kita bergabung. Kemudian yang kedua ada Jefflin. Ya, selamat datang Jefflin, kami sangat senang hari ini juga sama-sama boleh beribadah. Kemudian yang ketiga ada Cindy. Selamat datang Cindy, Cindy ini adalah temannya si Eli ya. Kemudian ada lagi yang pertama kali bersama-sama kita di tempat ini yang kelewat, yang belum kami kenal. Boleh acungkan tangan atau bangkit berdiri, ada? Ya, kita bersyukur sekali lagi mewakili gereja, mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan kita yang pertama kali hadir di tempat ini. Kami kembali mengundang di lain kesempatan untuk sama-sama kita boleh beribadah kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang akan disampaikan. Iya. Kami mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, minggu depan, di bulan Februari Saudara, di awal bulan Saudara, kita akan memulai akan kelas katekisasi, yaitu bagaimana kita mendalami akan iman Kristen. Oleh sebab itu bagi Bapak Ibu Saudara yang mau dibaptis, boleh mendaftarkan diri kepada Contoh Tona, atau Bapak Ibu Saudara yang dulunya sudah dibaptis anak tapi belum diteguhkan setelah dewasa, kami juga mendorong untuk boleh ikut kelas ini. Atau di antara kita yang belum mau dibaptis tapi pengen mendalami atau lebih kenal tentang iman Kristen, kami juga membuka untuk boleh bergabung di dalam kelas ini.
nanti boleh daftar kepada penginjil Tona. Kemudian tanggal 31 Januari jam 18.30, saudara kita akan memulai kelas pelatihan singer dan MC. Oleh sebab itu, engkau yang suka nyanyi, bukan hanya suka nyanyi, tapi engkau tahu itu adalah suara yang Tuhan berikan dan engkau mau pakai itu bagi pekerjaan Tuhan. Saudara, hari ini boleh daftar kepada Erwin, ya, Erwin, kenal ya, Bangkit Berdiri. Nah, Erwin itu adalah BPBC kita di bagian Litmus. Daftar kepada Erwin, nanti minggu depan kita akan sama-sama kita latihan, belajar bersama-sama untuk mempersiapkan diri. Kenapa kita belajar? Saudara, supaya kita boleh tahu bagaimana menjadi WL yang baik itu seperti apa dan menjadi singer yang baik itu seperti apa. Kemudian kebaktian doa malam, saudara-saudara kalau kemarin sudah ada hadir dalam kebaktian perwilayahan, saudara yang hadir dalam 3 wilayah itu ada 80-an orang yang datang. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara, wilayah juga adalah salah satu agenda kita supaya tahun ini jemaat boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan bukan hanya saya rindu, saudara, perwil kita ramai, saudara. Tapi kerinduan saya bukan hanya kerinduan saya percaya itu adalah kerinduan Tuhan. Saudara, ayo kita yang punya waktu, ayo ruangkan waktu kita bersama-sama, datang kita berhimpun, kita bersekutu, kita bersama-sama membawa doa kita kepada Tuhan dan kita juga sama-sama belajar firman. Saudara, Rabu ini saudara kita akan belajar tentang doa Hizkia dan penginjil Tona akan menyampaikan bagian ini. Mari sama-sama ada waktu kita hadir bersama-sama sebagai keluarga, sebagai jemaat Allah yang hidup. Kemudian saya mau melaporkan, saudara, tentang Kaveria kita. Saudara, dana yang sudah terkumpul per minggu kemarin itu untuk dukung dana misi diakonia. Saudara, ada 2.616.000. Terima kasih buat partisipasi Bapak Ibu Saudara yang selama ini boleh mensupport. Dan satu lagi saudara, ada jemaat Tuhan yang bukan hanya kasih 30% ke gereja, tapi 70% dia total juga kasih ke gereja. Sebenarnya bukan hanya 30% yang dikasih, tapi betul-betul 100%. Ya, bukan hanya balik modal, tapi seluruh modal juga dipersembahkan. Ya, itu adalah cinta yang sudah diberikan. Jadi saudara jangan ragu ya. Saudara, tidak ada untung, tidak ada. Bahkan modal pun dikeluarkan bagi pekerjaan Tuhan. Jadi saudara kita sama-sama boleh berhimpun nanti setelah ibadah selesai di KU2 sama-sama, kalau ada waktu juga jangan pulang, kita boleh menikmati kebersamaan bersama-sama. Dan minggu depan di minggu pertama di tanggal 1 saudara kita ada perjamuan kudus. Mari kita boleh siapkan hati kita, kembali boleh beribadah dan kita boleh mengikuti akan perjamuan kudus yang ada. Dan saudara, minggu depan karena perjamuan kudus, saya ingin mengajak kita kembali untuk bangun komitmen di hadapan Tuhan. Kembali kita boleh memikirkan akan kembali hidup kita, saudara. Saudara, firman Tuhan berkata kepada kita, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan barulah sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara-saudara, perjamuan kudus bukan sekedar seremonial, bukan. Tapi itu merupakan bentuk kita boleh merespon akan undangan Tuhan. Bahwa kita ini adalah bagian milik Tuhan, umat Tuhan, kepunyaan Allah. Saudara, kita adalah hambanya dan muridnya. Saudara, maka kalau kita adalah hamba dan muridnya, maka tentu kita berusaha ingin menyenangkan akan hati Tuhan. Saudara, saya mengajak kita sama-sama doa. Dan kita gumulkan supaya Tuhan boleh tolong kita. Saudara-saudara, apakah dalam perjalanan waktu kita masih memiliki amarah dan kebencian kepada seseorang? Atau kita ada kekecewaan, akar pahit, dan segala perasaan buruk yang ada, yang sebenarnya mau kita tinggalkan atau kita lepaskan?
Apakah kita sedang bergumul dengan dosa dan ketidaktaatan kita kepada Allah? Adakah komitmen yang mau kita bangun kembali demi boleh memperbaiki relasi kita dengan diri kita sendiri, mungkin juga dengan orang lain, mungkin juga dengan Tuhan. So berdoalah supaya hari-hari kita ke depan kita boleh hidup, belajar sesuai dengan firman. Kami sungguh membutuhkan anugerah-Mu dan pimpinan-Mu ya Tuhan. Berikanlah kekuatan dan kemampuan kepada kami, supaya di hari-hari kami ke depan, kami belajar untuk taat dan belajar untuk melakukan akan apa yang Tuhan mau. Kalau selama ini kami masih menikmati akan dosa, dan kami sering kali gagal dan tidak mau taat kepada Tuhan. Tuhan, minggu depan adalah kami boleh beribadah kembali dan kami boleh menyambut akan perjamuan undangan Tuhan. Biarlah kami betul-betul boleh belajar komitmen sebagai hamba, sebagai pelayan, sebagai umat kepunyaan-Mu. Kami mau belajar hidup sesuai dan seturut keinginan Tuhan. Mohon anugerah Tuhan. Dan terima kasih hari ini boleh sama-sama kami datang dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tilik, Engkau lihat akan setiap jemaat Tuhan. Tuhan, lihatlah kerinduan mereka. Tuhan, bahkan lihatlah akan pergumulan mereka. Hamba memohon kepada Dikau ya Allahku, nyatakan akan pimpinan-Mu, nyatakan akan kekuatan-Mu dan lawatan-Mu kepada jemaat-Mu ya Tuhan. Bawa mereka dan ingatkan dan terus ingatkan ya Tuhan. Supaya kami boleh terus melihat kebesaran dan kasih karunia Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kehidupan kami, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati studi kami, berkati relasi kami satu dengan yang lain. Dan biarlah hidup kami adalah hidup yang boleh menceritakan Kristus dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih, ini doa kami. Demi Kristus Yesus kami naikkan doa. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Dan dengarkanlah akan firman Tuhan yang berkata demikian. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita tutup ibadah, naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, alahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang, kasih yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa kita, anugerah keselamatan dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan penghiburan, serta pertolongan, penyertaan dari arah Roh Kudus, menyertai akan setiap kita dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Silakan duduk, ambil doa teduh, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati.